V-Power penuh ya? Ya. V-Power full tank dari atas. Oke. Ini Pak, Ya, cukup. gambarnya ada? Ada. Kas kartu. Oke. Masih ya? Oke. Masih ya Pak? Oke, makasih juga. 42.000 dengan bonus poin 8. Oke, isi bensin sudah dan kita juga sudah makan. Kebetulan ini gue dari rumah teman gue di BSD dan ya ini mau arah jalan pulang sih. Dan ini gue baru lihat ini Shell ada di BSD. Biasanya kan ada di dekat ICE. Dan ini gue baru lihat ada satu lagi di sini dan ya tempatnya bagus sih. Oke, langsung saja kita gas. Oke guys, balik lagi sama gua Surya Jus Rizal. Jadi pada video kali ini gua riding agak-agak petang gitu lah. Dan ini gua baru habis dari rumah temen gua buat bantuin dia bongkar motornya karena ya CVT dia ngadat sih. Jadi apa sih, rollernya pecah satu, terus juga tutupan rumah rollernya juga kena. Dan cornering dulu coy. Dan dia bingung mau kayak gimana karena kalau bawa ke orang bengkel katanya dia harus ganti satu set sama puli-pulinya, padahal yang tadi gue lihat cuma roller doang yang pecah, jadi tutup rumahnya itu nyangkut gitu. Dan udah gue perbaikin dan nongkrong ngopi-ngopi sebentar dan akhirnya pulang. Dan seputar motor sebenarnya udah banyak orang yang nanya ke gua, "Bang, setelan CVT lu kayak gimana sih? Bang, lu upgrade performa mulai dari mana sih?" Dan ya emang ada beberapa video gua kayak video upgrade CVT, terus juga upgrade performa tuh yang kata ganti ECU sama ganti noken as. Dan ya gue bisa lari 140 pakai motor ini. Tapi gua nggak buka secara detail apa isi dari kirian motor ini. Dan kebetulan lagi riding, jadi sekalian kita sharing. Oke, jadi kalau misalnya kalian nanya, "Bang, motor saya masih polos nih, belum diapa-apain, enaknya mulai dari mana ya Bang?" Gue punya saran sih buat kalian. Jadi mulai aja dulu dari roller sama CVT. Udah, dua itu dulu aja, jangan mulai dari yang lain-lain. Dan kenapa harus dua itu dulu? Karena dulu gue juga di saat upgrade performa apa ya karena dulu di saat gue upgrade motor ini tuh yang paling pertama gue upgrade adalah si roller dan CVT. Nah, kalau roller sendiri buat gue pribadi itu kalau mau turun roller ya gak mungkin sih orang upgrade motor roller diberatin malah nggak tertarikan kan. Nah, kalau roller itu menurut gue maksimum itu apa ya, 5 gram dari aslinya gitu loh. Contoh kayak Vario ini roller aslinya itu 15,5 gram untuk Vario 150, dan Vario 125 itu sekitaran 17 atau 18,5 gram, gue lupa lah pokoknya ya. Dan kalau misalnya mau turun roller menurut gue tuh maksimum ya 5 gram aja, kayak gue 15,5 turun ke 10 ya, gak ada 10,5 sih soalnya. Jadi akhirnya gue pilih 10 gram. Terus juga untuk CVT menurut gue ya jangan lewat dari 1500 rpm, karena semakin gede CVT ya semakin berat nanti. Dan ini untuk informasi tambahan aja karena gue lupa kasihkan di jalan juga. Jadi ya ini kalau misalnya kalian mau beli per, saran gue beli per yang lebih pendek gitu loh. Jadi maksudnya kayak 1500 rpm tapi ukurannya lebih pendek, itu biar titik balik
sliding shaft belakang itu, puli belakang lebih cepat. Jadi kalau misalnya titik baliknya itu cepat, otomatis akselerasi juga nggak nyendat gitu loh. Karena itu pengalaman yang gue rasain di motor gue kalau misalnya pakai Percivity yang 1500 tapi agak gede kayak warna kuning ini, itu kayak kok nyendat berat gitu loh. Tapi giliran pakai yang agak pendek nih, yang punya Beat nih, jadi yang biru itu Beat, yang kuning itu Vario, ini gue ngerasain perbedaan bahwa ternyata pakai punya Beat yang lebih pendek walaupun sama-sama 1500 tapi akselerasinya beda. Dan begitu pula juga buat top speed, gue merasa bahwa pair yang lebih pendek ini jauh lebih baik. Jadi ya untuk informasi tambahan supaya kalian nggak salah beli pair ya. Jadi kecuali kalau misalnya kalian udah bore up gitu kan, ya nggak apa-apa sih pakai pair yang agak tebal gitu. Cuman kalau mesinnya masih standar kayak gue, ya saran gue mendingan kalian beli pair yang agak pendek. Jadi biar bawah tengah atas itu dapet. Oke, back to the video. Kecuali kalau motor kalian udah di bore up ya itu lain cerita. Cuman kan di sini kita bahas tentang upgrade pertama ya. Dan menurut gua 2 itu udah lebih dari cukup sih. Kalau misalnya yang sekedar buat project atau ya sekedar buat ini apa sih, kayak jalan-jalan santai harian buat perumahan, bukan yang buat daily use gitu kan, bukan buat yang penggunaan harian ya. Roller sama Percivity ya menurut gua udah cukup worth it lah. Lu keluarin kocek sekitar rollernya paling apa ya, KTC Uma Racing 100.000, Percivity CLD gocap udah 50.000, 150.000 ya. Kocek 150.000 kalian udah bisa ngerubah tarikan kalian. Dan ya itu untuk tarikannya juga ya nggak bakal berubah banyak sih, paling agak responsif dikit, tapi ya sisanya sama aja gitu loh. Top speednya tetap sama dan lain-lain. Sip. Lalu kalau misalnya roller sama Percivity kalian udah ganti dan kalian masih merasa masih kurang kenceng, ya ada saran berikutnya, yaitu kalian coba langsung aja beli puli, kampas ganda, dan mangkok racing customan. Terserah mau customannya Daytona, USR, atau yang customan buatan orang pribadi gitu ya. Itu semuanya bagus-bagus kok. Kenapa gua langsung sebut 3 sekaligus? Kenapa nggak pulinya aja dulu? Kenapa nggak mangkok sama kampas gandanya aja dulu? Karena menurut gua nanggung gitu loh. Lu ganti puli nih misalnya nih, oke lah akselerasi awal lo kenceng, tapi kan ujung-ujungnya nanti kalau lu mau lari di atas itu kampas ganda sama mangkok yang main ya kan. Ibaratnya cengkraman roda ke belakang kan pertama kali dihasilkan oleh mangkok sama kampas ganda. Kalau lu ngebut kenceng terus traksinya agak kurang kan ya tetap aja atasnya kurang. Jadi ya kalau misalnya setelah dari roller dan Percivity, kalian langsung aja upgrade ke puli, mangkok, dan kampas ganda. Lalu kalau misalnya kalian nanya seputar tempat belinya, sebenarnya ada banyak. Cuman kalau misalnya kalian minta rekomendasi gua ya, kalau untuk settingan kirian gini ya, barang-barang itu gua biasanya beli di Om Sony. Kalian bisa searching aja nanti di Instagramnya @sonyhonda CRM RSAC. Orangnya asik sih. Cuman ya sistem jualannya dia apa ya, limited gitu. Jadi dia cuman bikin kalau misalnya ada orang mau beli, jadi dia nggak stok. Jadi kalau misalnya kalian beli barang sama dia wajib nunggu ya. Tapi nggak apa-apa sih nunggu juga kalau hasilnya kayak begini mah ya, it's fine gitu loh ya. Untuk Honda sama Yamaha kayaknya setahu gue dia bikin deh, soalnya belum lama ada yang bikin NMAX ke dia tuh, dia bikinin juga, dan NMAX-nya ngacir sih. Lalu puli, mangkok, kampas ganda udah, roller Percivity udah, dan masih kurang lagi nih bang. Waduh, ya gue punya saran juga sih, persentri dan injektor. 2 itu juga sangat penting loh. Maksudnya persentri itu sebenarnya lu nggak perlu ganti, pakai yang original juga udah bagus. Tapi kalau emang lu ngincer putaran atas atau lu misalnya ngincer putaran bawah buat main jarak pendek, kalian harus ganti persentri, karena persentri itu berhubungan sama kayak apa ya, feeling gas gitu loh. Jadi ini pengalaman pribadi ya, kalau di motor ini kan gua persentri udah berapa banyak yang gua coba, dan yang menurut gua enak itu cuma 2, antara persentri Beat Karbu atau Mio Karbu ya. Dua-duanya sama, itu dia sifatnya lebih kayak motor kopling jadinya. Kalau misalnya start dari awal kayak gini nih, gue contohin, sabar.
Ya kayak begini contohnya nih. Kalau digas dikit dia langsung jalan. Tuh, nggak ada gerung-gerung. Nah, si Percentribit karbu ini atau Mio karbu lah ya, dua-duanya sama aja karena gue pernah pakai dua-duanya juga. Dan ini sekarang masih pakai bit karbu. Ini lebih miripin motor matic, jadi kayak motor kopling gitu. Jadi nggak ada gerung-gerung sama sekali. Lu buka gas dikit jalan, suaranya pelan aja gitu. Cocok sih kalau buat di perumahan gitu, biar nggak ganggu tetangga, nggak berisik lah seenggaknya. Tapi kelemahan Per ini putaran atasnya jadi berkurang. Jadi Per ini tuh menang di akselerasi bawah sama tengah. Dan sejak hari gua tes 140 itu kan masih pakai Per 1500. Nah, kalau Per 1500 itu ya kurang lebih kayak begitu. Dia lebih ke putaran tengah sama atas. Jadi kalau untuk bawah ya dia gerung, kayak ngung baru jalan gitu kan. Tapi kan kalau pakai Per bit karbu kebalik. Kita baru buka gas dikit aja dia udah langsung ngacir. Itu gua ngeliatin speedo, terus gua ngeliat ke depan ada orang nyebrang, kaget gua. Tapi kok bisa nyebrang di situ ya? Aneh anjir. Jadi persentri sama injektor. Nah, kalau injektor sendiri gua nggak menyarankan kalian buat nyari dari hole-nya, kayak misalnya injektornya berapa hole. Misalnya contoh lah, ambil analogi kayak Honda Vario ini kan aslinya 6 hole, tapi satu catatan yang gua perlu tanamkan ke kalian itu adalah kalau mau nyari injektor itu cari semburannya, jangan cari hole-nya. Karena gini loh, contoh aja nih, contoh injektor Vario ini kan 6 hole tapi semburannya 90 cc per menit. Dan injektor CB150R yang Starfire itu kan yang lama ya, itu sama-sama 6 hole juga tapi daya semburnya 170 cc. Ada banyak orang yang bilang, bro kalau upgrade injektor mah langsung aja ke 8 hole. Ya lihat dulu pak, 8 hole itu kalau debitnya lebih dari 200 motornya mampet pak, apalagi buat motor matic. Wow, tahu sendirilah motor matic kan ya pistonnya tidur ya, jadi ya tenaganya juga beda sama mesin-mesin yang piston tegak gitu. Jadi ya jangan disamain. Kalau di motor-motor sport ya lu pakai injektor gede bagus karena mereka RPM-nya tinggi. Lah motor matic mah RPM-nya nggak gitu tinggi-tinggi banget. Jadi ya kalau untuk cari injektor, saran gua cari yang hole-nya sama tapi debitnya lebih banyak. Kayak misalnya NMAX bisa pakai injektor R15. Terus juga kayak Aerox bisa pakai injektornya ya R15. Terus Vario juga bisa pakai injektornya si CB atau CBR gitu kan. Ya Vario ADV. ADV satu lagi apa sih itu yang gede itu motor? Ya PCX. Kalau Suzuki gua kurang paham, tapi kalau misalnya Suzuki kayak Next, Skywave atau enggak Skydrive bisa PNP sama Satria FU ya why not gitu loh. Maksudnya lebih bagus lu pakai injektor original tapi gede semburannya daripada lu pakai injektor racing. Gue tuh kalau injektor yang merek-merek racing itu kayak kurang yakin sih. Lebih baik pakai original aja gitu loh. Dan ya seperti yang gue tekankan tadi, kalau nyari injektor itu lihat debitnya. Pokoknya kalau motor matic 150 cc kalau mesinnya masih standar atau ya custom token kayak gue lah. Tapi pokoknya kalau bor sama stroke masih standar itu injektor jangan terlalu gede lah. Jangan lebih dari 200 cc per menit karena motornya bakal nyendat nanti, jadi lambat tarikannya. Analoginya kayak motor dikasih roller berat, nah ya tarikannya kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau injektornya nggak cocok, motornya keselak. Ya lu bayangin aja lu minum banyak-banyak gitu kan, apa lu nggak keselak gitu ya kan? Motor juga bisa sama gitu loh. Lalu kalau misalnya kalian udah ikutin itu semua, bang, CVT udah full nih, injektor juga udah ganti, aduh motor masih kurang tenaga, ya udah ganti knalpot. Kalau knalpot pilihan ada banyak. Kalian mau knalpot yang modelan standar nih kayak CMS nih, kayak yang gue pakai, atau model-modelan free flow, ya pokoknya modelan free gitulah, yang bentuknya keren-keren kayak R9, CLD,
SC Project, KW Lingga 1, apalah tahu itu. Ya kalau bisa cari yang, kalau motor standar ya saran gue jangan pakai inlet terlalu gede. Maksudnya lihat pipa knalpot ya, kalau kegedean juga nggak bagus, kekecilan juga nggak bagus. Cari yang sedang-sedang aja gitu, yang agak besar dikit dari standarnya tapi nggak gitu kebesaran. Jangan lu kasih inlet 50 kalau lu belum bore up, ngeden nanti, ngempos. Ngempos sama ya, ya. Terus juga ganti filter udara, karena ya sebenarnya sistem mesin tuh simple ya. Bensin dibakar, oksigen masuk, dan semakin tinggi udara yang masuk ke dalam mesin ya semakin besar pengapiannya. Dan ya itu maksimumin jalur udara itu, jalur masuk maupun jalur keluar. Jadi ya ganti knalpot dan ganti filter. Nah untuk filter sendiri ada banyak di pasaran filter yang bisa kalian beli, kayak KTC nih yang gua pakai, atau kayak Veroc juga boleh. Ya walaupun lubangnya agak kecil tapi seenggaknya stainless dan bisa nyaring udara lebih banyak. Terus kalau kayak filter yang kayak dari busa yang foam gitu, gua selip dulu, sabar, gua nggak gitu yakin di belakang dia. Ya filter yang busa-busa gitu itu juga boleh, kayak Koso atau Uma Racing yang warna ungu itu tuh kalau nggak salah kayak gini. Itu juga boleh, soalnya ya ambil analogi aja, hidung lu tutup sebelah gitu kan, enak kan nafas. Nah motor juga sama, kalau filter sama knalpotnya jalurnya lancar, wow, power mesin tengah lu keluar semua men. Dan ngomongin soal mesin tengah, kita juga nggak lupa sama busi. Ya busi sebenarnya sih pengaruhnya cuma sekitar 1% ya, 1 atau enggak ya 0,5% untuk performa. Tapi ya untuk mendukung pengapian yang besar, karena jalur udara juga yang masuk cukup besar. Dan dia menyelip gue nih kayaknya, enak aja lu. Dan ya penting sekali untuk ganti busi di saat motor udah ganti knalpot dan ganti filter. Ya sebenarnya nggak perlu ganti juga nggak apa-apa, cuma menurut gua biar lebih optimal aja gitu. Soalnya orang kalau udah ngomongin upgradein motor itu, menurut gua jangan setengah-setengah pak. Sayang, lu habis uang tapi tenaga yang lu dapat tuh cuman segitu. Mendingan lu langsung brok ambil semua, tapi lu ngerasain perbedaan tenaga yang luar biasa, berbeda gitu loh. Jadi ya sebenarnya kembali lagi ke pribadi kalian masing-masing, apakah kalian perlu itu semua atau kalian tidak perlu gitu. Jadi kalian harus pikirkan kembali matang-matang. Dan kalau menurut gua untuk CVT sama injektor dan knalpot aja tuh udah lebih dari cukup sih. Soalnya dulu aja itu gua sebelum main YouTube ya, kan ada satu video tuh yang gua rekam iseng pakai HP gua masukin ke dalam helm, terus gua nggak ngeliat jalan dan gua nunduk-nunduk. Itu di video pertama gua tuh, yes, kalian bisa cek di sebelah kanan. Itu gue dapat 130 CVT sama injektor aja. Dan ya powerful banget sih itu, tenaganya gila. Dan gak lama dari situ, setelah gue udah upgrade CVT sama injektor, gue ngerasa kayak kok tarikannya masih agak kurang ya. Dan akhirnya gue punya satu saran lagi buat kalian, yaitu ganti gear ratio. Kalau gear ratio tuh analoginya kayak ini ya, kayak gear motor-motor sport nih, kayak depan nih. Ini Verja Sport bukan ya? Ya kayak motor-motor sport lah. Kalau misalnya gearnya digedein ya akselerasinya gede, top speednya kurang. Kalau misalnya gearnya dikecilin ya top speednya gede, akselerasinya kurang. Jadi ya ada plus minus lah. Nah saran gua kalau untuk di motor-motor matic begini, ini kalian mendingan beli gear ratio yang agak gede ukurannya. Karena kalau top speed kita masih bisa ngandelin CVT, asal CVT yang di setel dengan baik, top speed pun bisa maksimal. Tapi kalau akselerasi ya, karena motor matic konfigurasinya agak aneh ya, pakai mesin tidur dan ya CVT walaupun halus tapi lemot gitu kan. Nah gear ratio ini bisa jadi opsi buat kalian kalau misalnya kalian merasa bahwa bang CVT gue udah full tapi kok tenaganya kurang, ya udah ganti gear ratio. Kalau di Yamaha gue kurang tahu ya rasionya apakah bisa tuker campur aduk, itu gue nggak tahu. Cuman kalau di Honda ini kalian tahu kan PCX 125 yang lama itu, yang lampunya masih bohlam ya, sebutan gue buat motor itu lah PCX sempak sih. Jadi lampu depan gede banget kayak kolor.
Nah, gue ngambil gear rasionya si PCX itu, jadi as rodanya aja. As rodanya itu kan masuknya ke dalam masuknya ke gearboxnya itu final gear lah. Jadi ibaratnya gear final dari si PCX gue comot ke Vario. Jadi gear finalnya PCX itu dia mata gearnya itu 47 dan ini mata gearnya 44. Jadi secara logika untuk akselerasi lebih bagus di PCX. Makanya gue kenapa bisa tiba-tiba konstan 60 ke 80 itu ya berkat gear itu. Cuman jeleknya gear PCX 125 itu top speednya bakalan berkurang. Gue inget banget sewaktu gue udah ganti CVT semua, kan gue rekam tuh pakai handphone yang tadi gue bilang dapat 130. Nah, gue pakai gear rasio PCX itu setelah bikin video itu top speed gue langsung turun jadi 125. Tapi akselerasinya cuy dari 0 ke 125 nggak ada delay, naik aja terus. Dan ya rasio PCX itu gue bisa tawarin dua opsi buat kalian ya. Kayak gue final gearnya dulu yang T47 itu tuh punyanya PCX 125 pasang di sini. Lalu kalau misalnya kalian bilang, "Bang, top speednya kepotong," ya udah kalian beli aja gear kecilnya tuh counter shaft yang 14T. Nah, itu buat dongkrak top speed dapat sih dikit. Harus ya. Karena gue juga nyari-nyari 14T itu nggak ketemu sampai sekarang. Udah setahun setengah gue berburu 14T tapi nggak dapat. Karena kalau pakai 14T itu motor ini bisa lewat 140 lebih. Sayang gue belum ketemu 14T nya sih. Dan ya gear rasio, kalau misalnya kalian nanya gear rasio letaknya ini ada di mana ya, kalau kalian buka oli gardan atau isi ulang oli gardan tuh kan ada kayak baut-baut gitu di bawah. Nah, kalian bisa tahu kalau di belakang oli gardan itu sebenarnya ada kayak gear-gear gitu, dan itu ya namanya gear rasio. Jadi saran gua ya kayak tadi, beli gear rasio yang bisa ningkatin akselerasi, karena menurut gua motor matic nggak perlu top speed terlalu gede lah, yang penting tarikan aja. Orang cc juga paling 150, 125, ya 2,5. X-Max aja yang 2,5 top speednya 140 apa 150an juga ya. Emang karakter konfigurasinya nggak bisa dirubah. Jadi ya fokusin di tarikan aja, nggak usah di top speed. Kalau misalnya masih kurang juga, kalian bisa langsung ganti ECU. Itu ECU bener pengaruh banget buat pengapian. Jadi pengapian yang misalnya 100% dibuat sama dia 150%, jadi lebih gede lagi. Pengapian semakin gede, kerja mesin juga jadi gede. Tenaga inputannya juga gede banget. Terus ya ganti noken as juga boleh. Mesinnya standar nggak apa-apa sih, tapi ganti noken as aja. Jadi maksudnya noken itu kan kontrol putaran mesin juga itu. Noken as itu kan kontrol putaran mesin. Jadi timing mesinnya tuh berubah. Kayak gua pakai noken as T1 dari BRT itu kayak nafas mesin jadi lebih panjang cuy. Kayak putaran atas sama putaran tengahnya tuh kedorong terus. Makanya kalau pas digeber nih, itu cepat ngisinya, karena ya si putaran atasnya itu udah didukung sama si noken asnya ini. Dan ya gue riding dari sore, sekarang udah malam, berarti cepet juga ya. Kalau misalnya noken as sama ECU masih kurang bang, aduh, lari 130 140 masih kurang, ya sudah, satu-satunya cara ya kalian bore up. Tapi gue sangat tidak menyarankan kalian buat bore up, karena ya gue pernah naik CR kok ke 62, cuman yang gak lama itu umurnya, akhirnya jebol juga. Dan di mata gue matic sebenarnya mesin standarnya tuh udah enak banget, jadi nggak perlu borap-borap juga. Sel korekannya bener juga ya bisa ngacer sih. Jadi kalau misalnya kalian nanya-nanya soal borap, gue nggak akan rekomendasikan itu ke kalian. Kalau strukan gimana bang? Ya strukan boleh, cuman kalau struknya lihat dulu nih lu bikinnya sama siapa. Kalau misalnya strukannya bikinannya buatan bengkel abal-abal, jangan mau. Ntar yang ada motor getar-getar kagak jelas, akselerasi cuman kenceng di awal, top speednya kagak ada. Jadi karakter motornya kayak XCRF gitu lah, kenceng di awal dong. Lalu juga strukan sebenarnya bagus sih kalau menurut gue ya, karena nggak ngerubah si sehernya sendiri. Seher sama blok masih pakai seher original, blok original yang notabene biasanya kalau barang-barang original tuh kuat, tapi stroke itu bikin getar pak.
Pas itu kalau nggak salah ada temen gua dia pakai Vario juga, Vario 125, stroke-nya dinaikin jadi 60. Aduh, itu motor getar banget cuy. Akhirnya sama dia dibalikin lagi ke standar. Lari yang harusnya mentok 120 cuma mentok 110, tapi emang sih ngisi banget tenaganya, gila. Tapi bener deh, kalau misalnya kalian nanya ke gue sama sekali nggak menyarankan kayak bore up atau nggak stroke up gitu. Gue sangat-sangat tidak menyarankan. Jadi ya cukup kayak CVT, rasio, terus injektor, knalpot, filter, busi, sama ya tambahan sedikit ECU sama noken sebenarnya udah lebih dari cukup. Apalagi ya kondisi motor matic kan buat harian ya, bukan buat apa sih, road race, drag. Karena gue juga bukan dragster, gue juga bukan racer, dan gue upgrade motor matic juga cuman buat tarikan harian aja, bukan buat bener-bener ngincer performa penuh, enggak. Kita hanya mengoptimalkan performanya saja. Dan ya kurang lebih sharing yang bisa gue kasih ke kalian kurang lebih segitu. Oh iya, satu lagi gue lupa nambahin. Kalau misalnya fanbel lebih baik original aja deh, karena gue pernah pakai fanbel racing itu cepet apa ya, cepet letoy. Kayak atasnya tuh narik, bawahnya kayak kendor, jadi kayak rantai kendor gitu loh. Dan gue sangat tidak merekomendasikan kalian buat pakai fanbel racing, karena menurut gue itu agak kurang sih. Mendingan lu pakai fanbel ori, kuat banget. Ini aja gue udah customan CVT segala macam, fanbel 30.000 masih kuat, gila. Fanbel original padahal. Iya, jadi kurang lebih segitu aja sharing yang bisa gue kasih ke kalian. Ya semoga kalian catat, kalau kalian nggak catat juga nggak apa-apa. Yang penting kalian ingat, dan kalau misalnya kalian masih banyak penasaran soal ini itu segala macam, kalian boleh DM Instagram gua, pasti gua balas kok ya, walaupun agak lama ya. Dan gua Surya Jusrijal, gua pamit undur diri. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Gua Surya Jusrijal, gua pamit undur diri. Bye.